Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Franco Al Rashid Artonang NIM F1E11905. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang data bivariat dan data multivariat. Buatlah di visualisasinya di dalam saya menggunakan RStudio ya teman-teman. Ini nanti kita buat dalam bentuk plot. Mau itu scatter plot atau bar plot gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama itu saya udah mempunyai data ya. Datanya itu nih, saya simpan di Salaries gitu. Dari tugas yang Ibu berikan itu minimalnya 100 record, teman-teman. Di sini ada 300 record ya datanya. Nah, untuk mendapatkan data set Salaries ini teman-teman tinggal apa aja, tinggal ambil dari package ya, package namanya package-nya namanya itu card data kalau nggak salah teman-teman. Jadi kayak gini aja. Misalnya Salaries 2 gitu ya. Data frame care data salaries. Nah itu teman-teman, jadi dia nanti ini kan nggak ada nih salaries 2 nih, data frame baru, anggap aja kita buat data frame baru gitu. Nih cara manggil kayak itu teman-teman. Nah di sini udah ada ya, nih salaries 2, tapi nanti kita bakal gunain ya salaries ini teman-teman, karena saya udah manggil sebelumnya, udah saya coba-coba juga. Oke, yang pertama kita bahas tentang data bivariat, yaitu dia datanya kategorik versus kategorik teman-teman. Jadi data kategorik itu misalnya kayak datanya itu misalnya ada di variabel X nih, datanya nggak nomor, nggak 1, 3, 4, nggak gitu teman-teman. Tapi dia misalnya datanya itu laki-laki perempuan gitu ya. Jadi dia laki-laki perempuan versus dengan misalnya kayak SMA, SD, SMA, SD gitu teman-teman. Kalau data bivariat kategorik versus kategorik. Oke, karena saya sebelumnya sudah ngoding gitu ya, sudah ngoding dan ya saya tinggal salin aja codingannya. Kemudian saya jelaskan di sini. Oh ya, sebelumnya teman-teman tuh harus menggunakan library yang namanya library ggplot. Karena ggplot 2 ya teman-teman, karena di sini kita akan menggunakan plot-plotnya itu wajib ada library ggplot. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa gitu ya, teman-teman harus install dulu. Install paket ggplot 2 gitu. Enggak, ini pakai tanda kurung ya. Aduh, salah. Nah, gitu teman-teman. Tanda kurung. Nah, nanti teman-teman enter aja nih install, karena saya udah install, ya udah nggak perlu lagi. Oke, kita lanjut ke codingan ya. Nah, di sini saya sudah punya codingannya ya. Jadi yang pertama itu ada data. Datanya itu salaries dari paket Cardata. Tadi kan sebelumnya udah saya jelasin gitu ya. Ini cuman karena saya copy codingan saya sebelumnya, ya seperti ini teman-teman. Kemudian ada simple scatter plot. Kita akan melihat datanya dengan simple scatter plot aja teman-teman. Jadi di sini ggplot, kemudian kita ambil dari data frame salaries, kemudian X-nya sama dengan rank ya. Nah, kita pakai yang ini, rank, ada proof, assistant proof, ada associate proof. Nah, kalau untuk field-nya disiplin, jadi dia nanti di dalam rank-nya ini terdapat data disiplin gitu ya. Nih, geombarnya itu posisinya stuck, jadi di dalam gitu teman-teman. Oke, kita langsung enter aja ya. Nah, ini nggak bisa. Oke, sebentar teman-teman. Ini sepertinya saya ada kesalahan dalam ngoding. Salaries. Oke, udah. Oke, ini teman-teman dia stacked bar chart ggplot salaries, ini teman-teman. Salaries X-nya rank. Kemudian field-nya itu disiplin, teman-teman. Disiplin. Geombar positionnya sama dengan stuck. Jadi kita udah nampak ya nih ya. Nih, bar plotnya. Di Assassin Prof itu dia disiplinnya itu
A-nya sedikit, B-nya banyak. Kalau di rank itu ya seperti dia assistant proof ya teman-teman. Nah, tapi kalau di proof dia udah banyak A-nya dan B-nya juga banyak teman-teman. Nah, dari grafik ini udah bisa dilihat ya teman-teman. Jadi data kategorikal versus data kategorikal tuh bisa kita gambarkan gitu dengan bar plot teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita bisa modifikasi ya, modifikasi bar plotnya gitu teman-teman. Nih, saya sebelumnya udah ngoding gitu ya, jadi tinggal salin aja biar mempercepat waktu teman-teman. Nah, di sini kita grouped bar plot dengan menggunakan ggplot, kita panggil salaries-nya, disalariskan. Kemudian x-nya sama dengan rank, nih, gitu ya. X-nya sama dengan rank dan kemudian field-nya sama dengan disiplin. Jadi dalamnya disiplin. Nah, kalau posisinya ini dodge, jadi di sampingnya gitu. Nih, kan nampak juga nih data-datanya teman-teman. Asisten prof yang banyaknya ini, kalau di paling banyak ya di prof ya. Disiplin A-nya juga banyak, B-nya juga banyak gitu teman-teman. Jadi lebih banyak di prof. Oke, kemudian kita modifikasi lagi teman-teman. Dengan grouped bar plot. Nah, ini preserving zero count bar. Jadi 0 gitu teman-teman. Nah, mirip-mirip aja, jadi dengan yang sebelumnya gitu ya, cuman dimodifikasi sedikit. Sama aja profesornya, ya karena datanya ini ya, karena datanya ini, ya disiplin yang A itu banyak di profesor, teman-teman lihat nih. Nih, itu kan banyak ya teman-teman bisa. Kalau kita lihat aja gini, udah nampak. Cuman kalau divisualisasikan lebih mudah kita melihatnya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang data kategorik versus data numerik. Kalau di data kategorik versus data numerik ini kita yang pertama itu gunakan dia kita gunakan enggak teman-teman, kita bakal data numerik versus data numerik ya. Karena di sini saya buatnya data numerik versus data numerik, teman-teman. Oke, data numerik dan data numeriknya kita bakal gunakan yang pertama itu Year Science PhD gitu ya. Tahunnya. Kemudian yang kedua itu kita bakal gunakan gaji ya teman-teman. Jadi hubungan dengan dari berapa tahun dia PhD dengan gajinya. Oke. Ini sekarang sebelumnya saya udah ngoding ya gitu. Jadi tinggal copy aja. Kita bakal gunakan scatter plot, simple scatter plot dari teman-teman. Oke, di sini nampak ya X-nya kita tahun berapa tahun di berapa tahun sejak dia mendapatkan PhD dan juga Y-nya itu salary. Oke, nah ini kan nampak nih teman-teman. Jadi dia semakin lama gitu kan, semakin lama dia mendapatkan sejak mendapatkan gelar PhD, salary-nya itu semakin tinggi teman-teman. Ini kan dia naik ya, naik ke atas gitu. Ini nampak nih, udah bisa kita lihat teman-teman. Gak perlu ribet banget, kita udah bisa lihat dari sini. Kalau nggak tuh pun saya punya data frame sebelumnya itu data frame. Nih data frame MLBB Hero. Nih ya, nih ada data frame-nya. Kalau kita mau tes juga bisa nih. Misalnya peak rate dan band rate-nya teman-teman dari Hero. Misalnya ya udah kita tinggal aja buat plot MLBB Hero dolar band rate koma MLBB Hero dolar peak rate. Nah, kan nampak ini teman-teman. Jadi nah semakin banyak hero yang di ban itu, peak rate-nya itu juga semakin dikit. Misalnya kayak Rafaela gitu kan kita ban gitu. Nah, ini ya dikit gitu yang bakal bisa ngepick Rafaela gitu. Nah, di sini juga lihat jadi semakin
semakin tinggi ya, semakin tinggi band rate-nya, yang ngepick juga dikit nih. Kalau band rate-nya dikit, tuh yang ngepick banyak banget nih. Nah, nih, pick rate-nya banyak banget gitu ya. Oke, kayak gitu teman-teman, sama aja gitu ya plotnya yang sebelumnya dengan yang ini. Cuman mau contohkan aja. Nah, kemudian kita enchant ya, kita perbagus plot kita yang sebelumnya gitu. Plot kita yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini kita perbagus dengan codingnya seperti ini. ggplot salaries, ASX sama dengan year science PSD, Y sama dengan salary. Kita pakai colornya corn lower blue, size yang 2, alpanya 8. Nah, limitnya kita buat 5.000, 250.000. Kalau skala X-nya 0, 60, 10, limitnya C 0, 0 sampai 60. X-nya itu your sign PSD, Y itu kosong aja, title-nya experience versus salary, subtitle-nya 9 month for 2008 sampai 2009, teman-teman. Oke, ini nampak nih. Ini nampaknya datanya sama aja nih, cuman perbagus. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Semakin lama dia sejak PSD gitu, maka gajinya itu semakin tinggi, teman-teman. Kalau dilihat dari sini ya, ini kan dia nih. Dia masih baru-baru nih, gajinya rendah, teman-teman. Oke, gajinya masih rendah ya. Jadi kalau semakin tua gitu ya, gajinya itu semakin tinggi, teman-teman. Dari data set yang kita lihat tadi ya, itu data set salaries ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita buat scatter plot dengan linear fit line. Nih, jadi ada ggplot salaries, ASX-nya sama, Y-nya sama, jump point color still blue. Nah, kita buat ini ada line-nya, ada LM-nya. Nah, kita lihat aja langsung. Nah, gini, jadi korelasinya tuh ke atas ya, teman-teman, antara dua variabel ini. Dia ke atas gitu. Semakin tinggi year science PhD, maka semakin tinggi juga salarinya. Oke. Kemudian di sini ada headline juga, ini sama aja. Ada dengan with quadratic line of base fit. Oke. Di sini ya bedanya di sini kalau dengan yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya itu ya cuma sampai sini. Kalau sini formula Y-nya ada poly X, 2, colornya Indian red 3. Jadi ada kayak gini ya. Menurun gitu ya datanya teman-teman. Kalau kita baca ya sama aja datanya. Tapi kalau di sini kalau dia di sini yang tua pun gajinya juga rendah, teman-teman. Jadi korelasinya positif gitu ya. Ini korelasi positif. Tetapi kalau di sini dia juga rendah, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke data multivariat ya, teman-teman. Nah, oke, data multivariat itu kalau dari perintah yang Ibu berikan itu data multivariat itu minimal tiga variabel gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngebuat dulu. Ini masih dua variabel ya, ggplot experience versus salary. Oke, teman-teman, X-nya sama dengan year science, PXD yang sama dengan salary. Ini jump point. Oke, taruh aja langsung. Oke, nampak nih ya. Ini kan nampak nih, udah nampak. Nah, kemudian kita enchant, kita perbagus sih, kita kasih warna gitu ya, teman-teman. Karena sama aja di atas sama di bawah gitu. Kan di sini colornya itu rank-nya. Color sama dengan rank, teman-teman. Nah, ini kan nampak nih. Kalau color merah dia assistant proof, kalau color warna hijaunya ini dokter muda ya, Asok proof, dan juga warna birunya itu profesor. Dari data ini bisa kita lihat juga. Jadi dengan pengalaman yang dikit gitu ya, pengalaman yang dikit, bukan pengalaman yang dikit sih teman-teman, dengan
Waktu sejak dia lulus gitu, asisten prof ini salarinya masih kecil teman-teman. Tapi kalau dia semakin tua gitu ya, kemudian menjadi dokter muda, itu gajinya lumayan gede nih. Nih, pada banyak gede-gede. Dan juga kalau dia udah expert ya, ke profesor dia gajinya makin gede teman-teman nih. Persebarannya makin gede. Seperti itu sih. Nah, kemudian kita bisa juga nih dengan nih experience versus salary, kita represent rank dan juga ada seksnya teman-teman, jenis kelaminnya. Ggplot salaries X sama dengan ini, colornya sama dengan rank, shape-nya sama dengan seks. Jadi shape itu nanti bentuknya itu ada yang segitiga gitu ya, ada yang kotak kalau nggak salah, ada yang bulat. Nah, oke, kita langsung enter aja biar kita bisa melihatnya. Nah, ini kan nampak nih teman-teman. Kalau bulat dia female, kalau kotak dia male. Nah, di sini bisa kelihatan juga ya, walaupun kecil banget nih. Kita zoom aja. Nah, ini ada juga nih di assistant prof nih ada cewek, ada cowok, sama juga di asok proof ada cewek, ada cowok, di proof juga ada cewek, ada cowok, teman-teman. Bisa teman-teman lihat gitu ya. Jadi persebarannya itu jelas. Oke. Nah, kita lanjut aja langsung ke bagian data multivariat, tapi yang histogramnya. Kita buat histogramnya. Tadi kan kalau yang ini scatter plot, nah kali ini kita buat yang histogram. Jadi sini ada plot salary histogram by rank gitu ya. Ggplot salaries X-nya sama dengan salaries. Nah, kita enter aja langsung. Nah, ini nampak ya. Salary histogram by rank. Ini kecil teman-teman ya. Kalau dia proof dia ya kecil juga sih, tapi lumayan tinggi gitu. Kalau di di prof dia makin tinggi nih. Nih, makin tinggi dia teman-teman. Dan jauh juga. Ini banyaknya di sini gitu kan. Paling banyaknya digaji yang ini 100.000 ya, paling banyaknya. Nah, kemudian kita buat plotnya dari rank dan sex. Nah, ini nampak ya. Ini female, nih male persebarannya. Kalau di male ini banyak banget nih. Nih, male lebih banyak daripada female gitu ya teman-teman. Dan juga ya semakin tinggi gitu ya. Karena dia di proof gitu teman-teman. Di assistant proof dia dikit banget nih female-nya. Dia proof juga dikit. Banyak prianya. Ini gajinya juga lebih tinggi yang pria ya kalau dilihat dari sini ya. Lebih tinggi yang pria, lebih banyak yang pria teman-teman. Oke. Oke, jadi ini merupakan presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat mendapatkan ilmu ya dari apa yang sudah saya jelaskan gitu. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.